Oke, let's welcome Pak Chandra Firmanto dari Indogain Capital, the managing partner. Halo Pak Di. Waduh, Pak Kevin, kabar? sibuk banget nih Pak ya, hari-hari ya Pak ya, kelihatannya. Biasa lah Pak, biasa. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat Pak. Semangat terus Sehat, nih Pak. belajar. Saya siapin note saya juga nih Pak, biar belajar dari Bapak juga nih. Nah teman-teman nih, kita langsung aja. Pak Chandra udah siap belum presentasinya teman-teman? Oh Pak, sorry Pak, boleh dikeluarin Pak, share screen Pak. Belum muncul di sistem sepertinya. Biar kita share, bantu share. Oke, ini udah muncul. Oke, siap. Oh, boleh dipilih ya Pak? Sorry, dipilih itunya, screen-nya. Takutnya ini. Ya. Oke, sip. Kelihatannya udah benar. Oke, teman-teman, kita sambut semuanya, berikan semangatnya juga. Nanti jangan lupa untuk banyak terima kasih nih sama Pak Chandra nih, karena banyak mau dibagiin rahasia-rahasia venture capital nih. Thank you Pak Chandra, the time is yours. Thank you Pak Di. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak untuk Hartana Group kesempatannya pada sore hari ini. Terima kasih juga ke hadirin sekalian ya untuk kehadirannya pada sore hari ini ya. Jamnya ini jam-jam bahaya ya, jam makan malam harusnya. Jadi tolong sabar, ini mungkin dengerin juga. Saya akan coba agak pelan supaya bisa dicerna juga, dan juga saya coba usahakan untuk menggunakan terms yang mungkin lebih awam ya. Jadi jangan yang terms mungkin terlalu terms investment. Jadi mohon maaf kalau misalnya Anda udah lumayan advance dari sisi pengertian mengenai startup ataupun investment, tapi saya harus adjust untuk masyarakat pada umumnya ya. Jadi topik kita malam ini itu membahas soal startup founders atau business owners itu should adapt apa nih during downturn ya. Yang pastinya kita sekarang kan lagi menghadapi downturn ya, dengan adanya pandemic situation ini ya, COVID-19 yang tidak jelas ini ya, kapan akan berakhirnya. Saya harapkan semuanya sehat selalu, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan nanti hari ini kita akan sharing dan kupas lebih detail mengenai tentang apa sih yang sudah kita lakukan ya di Indogain Capital juga, yang pastinya kita punya portfolio juga menghadapi situasi yang sama. Jadi mungkin saya bisa sharing tips juga dari portfolio kita yang tidak ada terkena masalah dan portfolio kita yang terkena masalah pastinya. Nah, buat yang belum mengerti ya soal venture capital, jadi kita ini perusahaan yang melakukan pembiayaan ke startup ya, atau biasanya tech investment ya, company ya, ditukar dengan kepemilikan saham atau modal ya. Jadi kita kasih kalau dibilang itu modal kerja dan ditukarnya dengan kepemilikan minoritas. Jadi kalau misalnya venture capital itu jarang sekali punya posisi itu di mayoritas, hampir nggak ada. Biasanya kalau yang mau punya kepemilikan mayoritas itu namanya private equity ya. Jadi agak beda antara venture capital dengan private equity. Nah, Indogain Capital sendiri ini kita fokusnya itu adalah investment seluruh Asia Pasifik, tapi mesti punya plan untuk satu hari nanti akan ke Indonesia ekspansinya. Oke? Nah, jadi venture capital ini saya udah jelaskan dulu mengenai terminologinya. Nah, ini mengenai Indogain Capital kita mulainya itu dari tahun 2017. Fund kita namanya Indogain Capital Fund 1. Ticket size kita, ini yang dimaksud dengan ticket size adalah berapa investmentnya kita ke satu perusahaan itu. Jadi ticket size atau investment kita itu kisarannya antara 500.000 USD sampai 1 juta USD, ya, US dollar. Kemudian round itu menjelaskan soal investment yang dilakukan oleh perusahaan ataupun angel investor ya ke satu perusahaan tech. Jadi biasanya round itu dimulai dari, mungkin udah pernah dengar istilahnya ada seed. Biasanya dimulai dari pre-seed, ada seed, kemudian pre-series A, series E, series B. Nah, kalau kita masuknya itu lebih ke pre-series A dan series A. Jadi masih konsep. Kalau seed itu biasanya perusahaannya masih konsep, baru ada presentasi, baru dijelaskan, baru mau coba-coba mulai. Nah, kalau pre-series A biasanya produk fit-nya tuh udah ada, atau produknya itu udah kelihatan akan begini. Biasanya idealnya malah ada revenue atau pendapatan ya. Series A itu udah lebih maju lagi, biasanya
udah punya klien besar, udah punya investor strategik juga dari round sebelumnya ya. Dan ini yang biasa kita lebih suka masuk ya. Jadi kalau Indogen Capital kita masuknya itu lebih di pre-series A dan series A yang udah jelas lah produk dan revenue-nya atau pendapatannya. Untuk sektor itu menjelaskan soal industrinya. Jadi kita ini namanya sektor agnostik. Artinya kita nggak ada pembatasan sektor. Jadi ada venture capital yang fokus misalnya hanya investasi ke gaming atau entertainment. Ada venture capital yang fokus investasinya itu ke misalnya lebih ke fintech. Nah, kalau Indogen Capital kita bebas. Tapi pastinya dalam situasi seperti sekarang yang pandemic situation, kita ini fokus ke industri yang pandemic proof atau yang tahan terhadap badainya pandemik ya. Nah, secara performance sendiri berdasarkan dari source-nya Prekin, kita termasuk salah satu dari top fund ya di first quartile ya atau boundary ya berdasarkan dari Prekin. Prekin ini adalah sumber untuk menganalisa datanya venture capitals yang sudah lumayan terpercaya dan ini perbandingannya dengan 2.162 fund di seluruh Asia Pasifik. Jadi kita posisinya ada di first quartile ya. Untuk portfolio kita sekarang saat ini kita udah invest di 18 perusahaan dari sektor yang berbeda-beda ya, dari 6 negara juga. Dan kalau dilihat industrinya ini memang kita pisahkan sengaja supaya sebenarnya untuk membagi resiko ya. Jadi itu ada dalam presentasi besok yang jam 10 sebenarnya. Salah satu cara untuk membagi resiko itu bagaimana. Jadi kita sektornya ini jadinya karena berbeda-beda, ada yang kena impact dari COVID, ada yang enggak. Jadi di sini bisa dilihat kita ada dari e-sports, SR-Tech, PropTech, IoT, Big Data, Fintech, Otomotif, EduTech, dan others ya. Kalau untuk exit ini menjelaskan soal kepemilikan saham kita atau modal investasi kita itu udah dijual, udah keluar. Kita udah dapat balik duitnya, dan setelah itu kita bagikan ke investornya kita. Jadi kalau venture capital ini kita selain investasi sendiri, saya pribadi, tapi juga investasinya sifatnya bersama. Jadi kalau exit terjadi, itu kita kembalikan dananya ke investornya kita. Ya, ini juga ada dibicarakan dalam topik besok, yaitu perbedaan antara IRR dengan DPI. Ya. Nah, jadi kalau yang tertarik, tolong besok hadir ya, jam 10 ya. Nah, itu nanti saya bisa jelaskan secara detail. Oke, nah kita untuk exit ataupun menjual kembali ataupun sudah menjual dari investasi kita itu ada 3 ya sekarang ya. Clearbridge itu kita IPO di Singapura Stock Exchange setelah 18 bulan investment. Ini perusahaannya ini perusahaan health tech. Foundernya dulu yang temuin Code Life ya. Kalau tahu yang Code Blood Bank untuk plasenta darah plasenta bayi yang nyimpannya di Singapura. Ya, itu ini foundernya sama. Nah, kemudian setelah dia udah selesai dengan Code Life, dia temukan kembali Clearbridge ya. Dan ini kita invest. Dan dalam 18 bulan dia sudah berhasil IPO ataupun listed ya. Kemudian yang kedua itu SpaceMob, ini coworking space company di Singapura dan perusahaan ini diakuisisi oleh WeWork ya. Pada masa itu WeWork itu masih bagus sekali. Jadi sangat strong, sangat kuat. Jadi kita lumayan beruntung ya diakuisisi oleh WeWork dan foundernya kita waktu itu menjadi head-nya untuk WeWork untuk Asia Tenggara ya. Kemudian Aino ini company yang bikin payment terminal buat transportasi. Jadi kalau naik Transjakarta ataupun naik MRT, LRT, Anda tapping e-money ke terminal, itu yang bikin terminalnya, back-end-nya sebenarnya Aino, company ini. Nah, company ini udah di-invest juga sama Entity Data Company Japan, dan terakhir waktu TIS masuk, mereka juga beli sebagian saham kepemilikannya kita. Ya, jadi akhirnya kita exit. Nah, ini di istilahnya itu di secondary market. Ya, nah, untuk company kita berikutnya yang punya planning untuk listing itu adalah Lunadori. Ini omnichannel cosmetic company. Ya, pastinya terimpact oleh COVID. Jadinya
plan-nya itu sebenarnya mestinya di kuartal 3 itu akan diundur ke kuartal 4 atau mungkin bisa jadi di 2021. Oke. Sedikit saya kasih background. Jadi mengenai saya sendiri. Jadi saya dulu kuliahnya di University of Southern California di Los Angeles. Kemudian saya sempat kerja 2 tahun di Accenture di Los Angeles ya. Kemudian setelah itu saya tahun 2004 itu balik handle family business di PT Aneka Makmur Sejahtera. Total kita punya sekitar 3.500 karyawan dan sekitar 150 cabang seluruh Indonesia. Dan kalau bisnis kita sendiri untuk Aneka Group, kita sudah jadi main dealer Yamaha dari tahun 1970 untuk area Kalimantan Barat dan juga Jawa Barat. Kemudian kita juga punya perusahaan distribusi untuk banyak produk ya, dari Dunlop Tires, ya, Unilever, Was Ice Cream, ya, dan kita juga ada divisi multi finance. Kita punya multi finance company dan juga shareholders di Busana Auto Finance. Busana Auto Finance ini perusahaan pembiayaan nasional ya untuk multi finance yang didirikan oleh Mitsui Group ya dari Jepang. Kemudian kita juga ada JV dengan Ciputra Group untuk property development sama hotel development dengan Kompas Gramedia Group. Di tahun 2015 itu operation udah di handed over to professionals, sehingga di 2016 saya cuma jadi chairman. 2017 makanya mulai jalankan Indonesian Capital karena saya melihat bahwa potensi Indonesia itu luar biasa ya untuk venture investment ya untuk kedepannya. Dan kita untuk membantu ya portfolio company kita dan juga untuk membantu performa dari investment kita, itu kita ada dibantu oleh venture partners sama advisors. Jadi kita ada venture partners di Jepang, namanya Tetsuya Sekimoto, punya pengalaman sebelumnya dari corporate venture capital Persol. Kemudian kita ada Jeremy juga dari Singapura, ya, untuk health tech advisor kita. Kemudian untuk fintech advisor kita ada Pak Marwoto dan juga punya partners di Indonesia lagi Pak Aristo. Ya. Nah, jadi pertama saya mau jelaskan dulu dari mungkin mengenai pandemic situation ya yang dihadapi. Jadi kita mesti belajar dari masa lalu ya kalau mengenai pandemic ini ya. Memang ini belum pernah dihadapi sebelumnya ya. Mungkin perbandingannya dengan Spanish flu ya kalau orang banyak bilang ya. Tapi yang jelas kalau melihat dari Spanish flu pun ataupun juga krisis-krisis lainnya itu tidak ada yang selama-lamanya kan. Jadi sifatnya pasti sementara. Nah, jadi itu yang pertama ya. Ketidakpastiannya kan timbul dari bisa berapa lama sih ini terjadi kan? Kapan bisa berakhir kan? Jadi kalau kita lihat karena ini sifatnya temporary, kita mesti bisa predik juga kira-kira itu kapan ini akan berakhir. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari studi kasus yang sudah terjadi di China, yang dimana mereka sudah lumayan berhasil menghandle, itu kita lihat bahwa ekonominya itu cepat sekali booming ya, begitu dibuka kembali. Seperti ini ada sebagai, saya ambil contoh artikel, itu brand fashion terkemuka ya, Hermes ya, itu dia jualan per hari itu 2,7 juta ya, US dollar. Begitu dibuka kembali. Saya rasa ini juga kelihatan ya, di Indonesia juga langsung macet di mana-mana ya, begitu PSBB ini di ease down ya, atau dikurangin ya. Nah, tapi tentunya belum return to normal ya. Dan yang bakal booming nanti kalau misalnya sudah dibuka kembali itu saya rasa travel ya, travel. Kalau sekarang kan travel yang paling banyak kena impact ya. Tapi saya yakin semua teman-teman juga udah bosen ya di rumah semuanya. Jadi nanti begitu dibuka kembali pasti travel itu akan booming ya industrinya. Jadi ini kita mesti tetap optimis bahwa sifatnya temporary dan Indonesia secara posisi di dunia ini sebenarnya masih bagus sekali. Karena kenapa? Kita punya jumlah penduduk yang besar. Median age penduduk kita itu masih muda, cuma 29 tahun rata-rata. Sehingga sebenarnya sangat konsumtif. Jadi kalau sangat konsumtif sebenarnya kita masih oke posisinya, masa depan masih oke. Ya kalau dibilang mungkin pertumbuhannya negatif tahun ini, ya bisa jadi negatif itu akan diambil dan diambil kembali di tahun depan. Nah, jadi kita mesti prepare juga. Jadi tidak boleh terlalu optimis, tidak boleh terlalu pesimis juga. Ya itu approach-nya kita. Nah ini kalau misalnya Anda startup founders ya,
ini saya menjelaskan soal liquidity dari venture capital atau perusahaan-perusahaan modal ventura ya. Jadi kalau dilihat perusahaan modal ventura di Asia Tenggara sebenarnya justru baru mulai jalan ya. Fundraising ataupun cari dana mereka liquidity-nya itu baru mulai dari tahun 2014 ya. Baru mulai ada. Dan banyak yang baru closing fund sebenarnya di 2018, 2019 ya. Sehingga kalau di venture capital kita investment period ya ataupun juga waktu investment kita itu kita biasanya panggil dana turun itu dibagi 5 tahun. Jadi kalau dibagi 5 tahun kita ada investment period 5 tahun, setelah itu kita 5 tahun lagi fokus ke exit, total 10 tahun. Jadi kalau misalnya mulainya di 2014, berarti fund-nya itu selesai dananya habis itu 2019. Kalau misalnya mulainya di 2019, dananya tuh baru habis di 2024. Jadi makanya kalau dilihat dari sini sebenarnya rata-rata venture capital itu dananya ada, ready kalau untuk Asia Tenggara ya. Jadi masalah kurang dana itu tidak terjadi walaupun ada COVID. Tapi pastinya karena ketidakpastian, semua venture capital ataupun investor ya lebih konservatif sehingga di bulan-bulan mungkin sampai akhir tahun itu akan dipilih startup yang kalau kita bilang dari industri yang tidak terkena impact dan juga startup yang performanya malahan selama COVID ini malah spektakuler, itu yang dilihat. Nah, jadi kalau misalnya Anda tidak punya luxury, punya posisi di startup yang tidak kena impact, nah, hari ini kita coba sharing poin-poin apa yang perlu diperhatikan dari pembelajaran kita. Ya. Nah, ini kita lihat juga secara total ekonomi kalau kita belajar dari 2008, 2009 dan 2001 dan 2002 financial crisis. Ya, kita lihat secara grafik pastinya turun begitu kena impact ya. Nah, terus berapa lama? Kalau dilihat di 2008 2009 impact-nya itu 3 quarter ya. Kalau di 2001 2002 juga dilihat impact-nya lebih short ya, tapi recovery-nya malahan lumayan V-curve ya. Kalau COVID pastinya seperti sekarang belum pernah yang ada akan yang sama ya, sehingga prediksinya pastinya impact ada. Nah, perkiraan dari pembicaraan dengan visi-visi lain diperkirakan ya recovery itu akan mulai di akhir tahun dan benar-benar bisa mulai membaik itu di tahun 2021. Jadi kita melihat situasi itu, kita memasang untuk semua portfolio kita mesti punya cash flow yang sehat untuk 1 tahun. Jadi artinya melihat dari pendapatannya kita proyeksikan sebagai seminimal mungkin dan juga melihat dari kalau kita bilang profitnya anggap benar-benar hancur lebur ya, itu dia mesti punya dana untuk survive itu minimal 1 tahun. Jadi itu yang jadi dasarnya kita. Jadi kalau dilihat ini 3 quarters, kalau misalnya 2008 2009, 2001 2002 lebih pendek, tapi kita pakai yang lambat recovery deh 2008 2009. Jadi waktu itu 3 quarter. Ya, kita pasang setahun makanya. Kalau dilihat dari survei ya kepada respondents ya. Ini kita ambil dari Google ya. Itu 2 minggu lalu March 24 itu masih 55% ya yang negatively affected by the pandemic. Sekarang sudah 64%. Artinya kita mesti hati-hati juga bahwa 64% orang tuh udah kena impact nih dari COVID situation. Jadi pasti akan pelan-pelan terimpact, baru nanti nurun lagi. Jadi kita anggap fundraising round ataupun cari dana itu akan susah buat startup. Jadi kita asumsi yang terburuk dulu. Kalau untuk perencanaan cash flow ya. Jadi kita anggap wah susah nih pasti. Jadi kita mesti siap cash flow 1 tahun dan kita mesti siapkan bahwa mentalitas bahwa nggak akan gampang. Jadi setelah ini founder baru menyadari bahwa akan lebih susah nih untuk fundraising, dia mesti perhatikan poin-poin penting di unit economics. Kalau nanti saya akan sharing ya. Nah, ini yang kita lakukan kepada semua portfolio kita. Kita pada waktu kena impact di akhir Februari kita sudah mulai banyak meeting dengan portfolio kita, company kita, dan juga kita juga meeting dengan visi-visi lain juga, ya investor lain. Jadi kita analisa 4 poin nih
Pertama, kita fundraising terakhir atau cari dana terakhir itu kapan sih? Ya. Kedua, kita lihat runway kita ataupun juga cash flow kita ini bisa tahan berapa bulan. Jadi kalau misalnya kita udah proyeksi terburuk, mereka 1 bulan itu kebutuhan dananya itu misalnya $10,000 untuk perusahaannya bisa jalan terus, berarti kita mesti siapkan misal $120,000. Itu ya, contohnya ya, ini contoh gampangnya aja. Kemudian impact COVID ini berapa parah nih ke perusahaan kita. Nah, jadi ini ada beda-beda, karena ada yang impact-nya ternyata malahan opportunity nih, bagus, not impacted. Nah, kalau misalnya opportunity-nya bagus, berarti kita tetap memperhatikan unit economics, lihat ke sisa runway kita, dan mungkin ambil opportunity ini, ya. Karena kenapa? Ada poin nomor 4, long term potential. Jadi potensial jangka panjang itu kita perhatikan juga, jangan kita pesimis-pesimis, ada kesempatan kita ketinggalan. Karena kalau berkaca dari dulu, pernah sekali masa di mana startup itu susah likuiditasnya, itu adalah tahun 2012 sampai 2014. Jadi 2012 sampai 2014 bahkan startup sekelas Gojek itu susah fundraising. Tapi karena Gojek bisa survive dan memang game changer ya kalau untuk di industrinya, akhirnya sekarang kan menjadi sangat luar biasa ya, menjadi unicorn yang sangat luar biasa. Nah, jadi siapa yang survive di 2012 dan 2014 itu, akhirnya kita lihat adalah yang jadi unicorn-unicorn saat ini ya, ataupun startup-startup yang jadi kalau kita bilang tuh contoh startup yang ideal lah, seperti Tokopedia ya, Bukalapak ataupun juga Gojek ya. Nah, ini yang kita lihat sebagai kita itu mesti mempersiapkan diri bisa survive, tapi kita jangka panjangnya itu mau capai apa. Nah, dari portfolio kita, ini saya kasih contoh beberapa yang industri yang kena impact dan yang nggak kena impact. Jadi kalau kita lihat, industri yang nggak kena impact itu ada edutech ya. Marco Polo Learning ini portfolio kita di Hong Kong company ya. Mereka ini bikin education content dan education content-nya ini dijual ke sekolah-sekolah untuk jadi subscription base. Jadi sekolah-sekolah ini sourcing konten dari mereka. Nah, pada sebelum COVID, mereka itu susah masuk ke sekolah-sekolah elit karena sekolah-sekolah elit merasa dia bayar guru mahal-mahal ya, sehingga dia mungkin nggak merasa penting untuk punya konten. Tapi tiba-tiba pada waktu COVID semuanya jadi online learning kan. Guru-gurunya nggak berdaya juga, nggak punya materi. Akhirnya Marco Polo langsung tancap gas menggunakan kesempatan untuk mendekati semua sekolah-sekolah elit di Hong Kong, China, dan juga di Singapura. Dan akhirnya sekarang menjadi sangat luar biasa. Nah, dia punya revenue. Karena semuanya otomatis mulai memakai jasanya dia. Kemudian healthcare, seperti Clearbridge. Clearbridge ini precision DNA testing. Sebelumnya mereka udah punya lab testing di China, ya, salah satu kekuatannya. Kemudian mereka pelan-pelan mulai mengakuisisi testing lab di negara-negara seperti Filipina, ya, Thailand, habis itu Indonesia juga. Nah, pada saat terjadinya pandemik, mereka ambil kesempatan dengan mencari perusahaan yang mereka tahu dari koneksi mereka akan segera mendapatkan approval FDA, ya. Jadi FDA itu kan tahu ya lembaga yang kesehatan di Amerika ya. Jadi kalau misalnya mereka itu jadi patokan kalau apabila memberikan approval berarti produknya ini berkualitas. Jadi mereka cari testing kit bukan cuma sembarangan cari testing kit. Mereka cari testing kit untuk COVID dari yang sudah akan dapat approval FDA dan mereka ketemu Biologics di US ya. Jadi Biologics ini sudah harusnya mendapatkan FDA approval tapi dia keep information-nya supaya tidak share-nya itu jadi nggak stabil. Ya. Karena kan biasanya kalau begitu ada isu kayak gini, share-nya langsung meledak ya perusahaannya. Habis itu nanti sudah meledak, nanti jatuh lagi kan. Jadi volatile kalau kita bilang nggak stabil. Jadi Clearbridge ini akhirnya cari mereka dan mendapatkan distribusi untuk testing kit COVID di Asia. Dan itu langsung dia gunakan untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Ya, karena dia distribusi langsung ke pemerintah Singapura, ada juga ke Indonesia, Malaysia, ya, dan dipakai juga banyak di China, Hong Kong, dan Taiwan. Ya, nah, kalau fintech seperti Ventani, ini perusahaan yang melakukan pembiayaan ke karyawan ya. Jadi kalau misalnya perusahaan kita ada
perlu pinjaman karyawan, itu Fantany yang bisa menyalurkan. Nah, Fantany ini menarik karena sifatnya itu bunganya itu sangat wajar. Jadi bunganya dia itu seperti bunganya kartu kredit. Jadi seperti karyawan kita tiba-tiba mendapatkan fasilitas kartu kredit aja gitu loh dari Fantany. Dan ini di-connect ke HR-nya kita. Jadi akibatnya karyawan kita jadinya bisa kita pantau juga peminjaman dananya. Jadi peminjaman dananya itu biasanya cuma jangka pendek ya. Dan nominalnya juga nggak bisa tinggi. Jadi cuma 1-2 bulan gaji, kemudian pinjamannya itu cuma 1-2 bulan. Dan mereka pada waktu situasi seperti sekarang, banyak sekali perusahaan yang tiba-tiba mencari jasa mereka. Kenapa? Karena untuk menjaga karyawannya tidak kena jerat dari bunga yang nggak beraturan ya, ataupun juga dari lintah darat lah ya, kita bilang. Oke. Funpak ini perusahaan yang di Hong Kong melakukan pembiayaan ke perusahaan dan ataupun individual dari e-commerce. Jadi mereka ini punya network untuk ke JD dan juga ke Cainiao ya. Cainiao itu perusahaan warehouse manajemennya Alibaba. Jadi mereka pada waktu situasi pandemik kan e-commerce-nya meledak ya traction-nya. Jadi malahan mereka bagus pada saat situasi itu. Dan itu benar-benar mereka gunakan momennya untuk di-push terus ya. Kalau gaming semua juga tahu ya, mungkin semua pada bosan di rumah, subscribe Netflix, main game ya. Nah, EVOS ini e-sports team ya, yang punya 30 juta followers di community-nya, punya operasional di Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Indonesia juga. Sehingga mereka ini luar biasa, tiba-tiba jumlah followers-nya, kemudian juga mereka selling membership itu langsung laku ya, dan juga sponsorship tiba-tiba datang ke mereka karena mereka mencari jalan untuk sponsorship bisa mencapai ke customer tapi lebih di rumah. Jadi ini langsung traction-nya bagus dan kita advice kepada mereka untuk ambil kesempatan. Nah, yang impacted gimana? Jadi kita ada Travelio nih. Travelio ya, industrinya di hospitality. Jadi mereka ini perusahaan yang seperti Airbnb ya, kalau juga belum tahu. Jadi misalnya kita punya unit apartemen ini kita serahkan kepada Travelio. Travelio menyewakan kepada lewat aplikasi dia. Kemudian orang lain yang sewa dan Travelio yang manage. Jadi Travelio yang bersihin, serah terima ke klien. Kalau ada klien komplain dia yang handle. Jadi kita terima beres. Setelah itu kita bagi hasil dengan si Travelio 70-30 ya. Dan ini Travelio luar biasa ya, sekarang dia daily monthly transaction-nya itu udah di atas 5.000 ya transactions. Dan pada waktu kena COVID pastinya langsung drop ya. Cuma masih diuntungkan karena mereka itu kebanyakan sewanya itu jangka panjang. Jadi bukan hanya jangka pendek 1-2 hari atau 1 minggu, tapi udah 1 bulan, ada yang 1 tahun malah. Jadi orang itu jadinya melihat bahwa harganya itu kompetitif. Jadi kalau mau cari apartemen untuk disewa, mendingan lewat Travelio gitu, ya. Jadi akhirnya mereka masih lumayan lah, drop kira-kira 20-30% pada waktu COVID. Tapi adjustment-nya bagaimana? Nah, ini mitigation-nya. Nah, itu yang kita diskusikan dengan Travelio, ya. Kemudian Lunadori yang tadi saya jelasin soal kosmetik udah pasti habis ya. Karena kan kosmetik bisa dibayangkan kan, siapa yang perlu kosmetik lagi ya? Orang semua udah pakai masker kan, jadi muka juga nggak kelihatan ya. Jadi Lunadori adjustment juga. Jadi mereka ini kan punya supplier dari industri kecantikan. Nah, industri kecantikannya kan sekarang juga nggak bisa jual lipstick lagi kan, tapi mereka adjust juga. Mereka juga jualnya masker, jualnya sebelumnya lotion jadi hand sanitizer, ya. Jadi Lunadori juga adjust. Mereka sekarang jualannya hand sanitizer, jualannya masker yang cantik-cantik. Dan ternyata marginnya itu lebih bagus, ya, lebih bagus dibandingkan jualan kosmetik. Ya, jadi sekarang secara profitability Lunadori malah posisinya lebih bagus dengan mencari solusi dari apa yang dia punya dulu. Ya, jadi dia punya relationship dengan supplier. Ya, itu yang dia manfaatkan. Ya. Nah, kalau travel udah pasti affected ya. Kita kebetulan cukup beruntung nggak ada yang di industrinya di travel, tapi
apabila impacted, pasti perlu lakukan adjustment. Oke. Nah, ini 3 tips besar ya untuk menghadapi situasi sekarang ya. Kalau saran dari kita, nomor 1, kita harus fokus ke unit economics, ya, sama cash management, ya. Jadi ini yang paling kritikal. Jadi perbedaan antara startup dengan non startup itu sebenarnya nggak ada. Jadi kita mesti fokus ke fundamental bisnis yang benar. Jadi fundamental unit economics yang benar, cash management yang benar, fokus ke cari profitabilitas, itu yang merupakan jadi kuncinya ya untuk bisa berhasil, terutama menghadapi situasi seperti sekarang. Yang kedua, kita mesti mikirin cari additional revenue stream ya, atau cari penghasilan tambahan ya istilahnya. Ini ada penghasilan tambahan kita gimana nih? Kita mesti pikirkan ya, ada opportunity apa, ada kesempatan di mana ya, kita mesti bisa lakukan. Ada yang nanya ke saya, jangka pendek atau jangka panjang, Pak? Saya bilang dua-duanya. Kalau bisa jangka pendek ya ambil, kalau bisa jangka panjang lebih bagus. Artinya memang ini solusi yang akan tetap terus dilakukan setelah COVID berakhir. Tapi kalau nggak bisa, ya jangka pendek pun jadi. Karena it's more about survival at this moment. Ya. Kemudian kita juga mesti siap dana. Tadi seperti saya jelaskan, kita mesti siap 12 bulan minimal. Jadi kalau kita minimal perlu 12 bulan, kita gunakan segala cara untuk cari alternatif source of funding. Ya. Jadi kalau misalnya Anda posisinya sekarang 6, jangan tenang-tenang, cari 6 bulan sisanya gimana? Nah, itu loh. Jadi ini juga akan kita sharing hari ini, ya. Nah, ini yang kita lakukan untuk poin nomor 1 di portfolio kita. Untuk fokus di cost optimization dan cash management, ya, yang pertama itu kita paling gampang ya, kita cut down marketing expenses. Marketing expenses yang karena kita lebih survive, mau survival, ada yang nanya sama saya, kalau saya kena impact, saya kan masih mau jaga kinerja saya tetap tidak buruk. Saya masih mau jaga kinerja saya tetap bagus. Jadi saya tetap masih mau spending di marketing. Well, kalau saya bilang nggak ada. Kita posisi sekarang selamat dulu. Sehingga kalaupun kamu punya big decline di revenue ataupun juga di traction, nggak apa-apa posisi sekarang. Korbankan aja, fokus aja benar-benar cuma survival aja. Ya, kalau kena impact. Kalau tidak kena impact, seperti saya katakan, gunakan kesempatan untuk ambil momentum justru malah. Jadi kalau kena impact, ya sudah, cut habis marketing expenses. Nggak usah banyak pikir. Sehemat-hematnya. Ya. Jadi tips on cutting cost-nya gimana? Ya minimal ya, ini minimal ya. Kita kalau misalnya revenue atau pendapatan kita turun 50%, berarti marketing kita mesti di atas 50% sebenarnya. Ya. Bahkan bukan sama nih, di atas harusnya. Jadi kalau kita drop 50% pendapatan, ya mungkin kita cut marketing expenses 80, 90% kalau perlu. Kalau bisa 100% ya lebih ideal lagi. Ya. Nah, headcount ini yang agak sensitif ya, karena ini menyangkut orang lain ya. Jadi kita pakai perasaan juga, kita lihat, waduh, ini kita mesti efisiensikan karyawan ya. Nah, ini yang saran dari saya, kalau misalnya mau lakukan headcount cuts, itu jangan pelan-pelan, bertahap, dan sebagainya. Kalau memang mau ini, kita harus planning. Jadi kita udah mesti fix ini, kita udah tahu, kita hanya akan bagaimana, posisinya, butuh karyawan berapa, jaga key employees kita, yang key employees yang merupakan yang vital itu kita pertahankan, dan lakukan langsung, selesaikan sekalian langsung, one time. Jadi jangan dipertahankan, nanti tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, wah itu yang malahan akan benar-benar memakan ke cash flow kita ya. Jadi manajemen kasih contoh yang bagus juga. Jadi kita karena juga working from home mungkin, dan juga situasi yang nggak begitu bagus, kita menunjukkan kita punya etikat baik. Kita, saran saya manajemennya take a pay cut lah, misalnya 30% gitu ya. Nah, ini badminton adalah kesempatan ya untuk diselesaikan ya, atau karyawan yang kurang bagus ya, kurang produktif ya, ini saatnya untuk diselesaikan ya. Dan key employees tolong dipertahankan sebisa mungkin. Jadi ada di portfolio kita key employees-nya itu kita nggak reduce sama sekali salary-nya, tapi kita kasih responsibility lebih banyak. Nah, ini kita jelasin kepada yang bersangkutan baik-baik bahwa kita anggap dia sebagai key employees, kita nggak akan reduce salary dia, tapi kita minta dia untuk take more responsibility, karena situasi perusahaan juga nggak bagus ya, dan bukan cuma kita yang nggak bagus, ini semua orang nggak bagus ya. Sehingga
rata-rata dari pembicaraan itu bisa diterima dan akhirnya mereka take more responsibility. Jadi bukan cuma handle satu divisi, nanti dia ada handle juga, bantu juga di divisi ini, divisi lainnya. Ya. Jadi communication itu penting, terutama di masa-masa seperti sekarang. Ya. Nah, kemudian SG&A expenses kita mesti berani ya, kita harus ganas juga kalau saya pakai termnya, coba negosiasi ya. Jadi jangan kita cuma neken orang dalam ya, neken karyawan, kita kurangi headcount, tapi kita nggak negosiasi kayak office rental terms dengan landlord, minta diskon, minta pembayaran terms kita perlambat dan sebagainya. Ini yang harus hati-hati ya. Jadi biaya-biaya ini dinegosiasi semua ulang supaya bisa seminimal mungkin ya. Nah, cash management, cash is king pasti. Jadi review account payable. Minta payment extension kalau bisa ya. Jadi kalau misalnya kita mestinya ada kewajiban di bulan depan, kita coba mundurin 1 bulan, 2 bulan. Tapi terbalik, kalau misalnya kita punya account receivable ataupun piutang, kita mesti collect nih, kita mesti tagih dengan segala daya dan upaya. Ya, karena sesedikitnya pun itu bisa membantu sekali untuk survive ya. Jadi ini benar-benar harus dilakukan ya. Kalau nggak dilakukan secara cash management, pasti akan susah survive biasanya. Dan kita mesti explore additional revenue streams, tadi saya sudah bilang. Nah, jadi saya akan ambil contoh dari Travelio ya. Jadi pada waktu kena impact ke COVID, saya sangat bangga ya dengan founders dan timnya Travelio. Mereka cepat sekali reaksinya. Jadi tadi seperti saya bilang, mereka langsung cut marketing expenses di atas dari jatuhnya revenue atau pendapatan. Kemudian mereka lakukan efisiensi juga. Tapi pada saat itu mereka melihat, oh sebenarnya headcount-nya dia itu bisa dimaksimalkan ke tempat lain karena tidak jatuh terlalu dalam. Jadi daripada melakukan efisiensi yang berlebihan, mereka men-challenge timnya untuk mencari additional revenue streams. Jadi mereka menganalisa apa yang mereka punya sekarang. Jadi yang mereka punya itu apps users kan, karena orang-orang kan sudah download apps dia untuk rental unit di Travelio. Selain daripada apartment owners-nya. Saya kalau misalnya punya unit, saya serahkan ke Travelio, saya juga punya apps-nya Travelio. Tapi dari sisi penyewa. Nah, tapi yang menyewa itu juga punya apps-nya Travelio. Jadi jumlah apps users-nya dia itu besar. Jadi dia melihat, wah, yang paling naik daun sekarang apa? Oh, ternyata itu adalah grocery shopping, ya kan? Jadi dalam waktu hanya nggak sampai 1 bulan, timnya itu bisa melaunch Travelio Mart, ya. Jadi Travelio Mart ini mereka canangkan bukan untuk solusi jangka pendek saja, tapi fokus ke jangka panjang juga. Jadi nanti setelah COVID, post COVID ini bisa lanjut terus, bisa bagus menjadi fasilitas tambahan untuk penyewa unit Travelio. Dan ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi nanti sesudah ini. Nah, jadi ini mereka dalam waktu singkat berhasil launching, dibantu dengan advice dari investor-investor, dan ini membantu sekali. Sekarang itu bisa mengembalikan revenue kita yang jatuh karena turunnya dari sisi tadi itu rental unit. Jadi pada posisi sekarang malah Travelio revenue-nya kurang lebih sama sebelum terjadinya pandemic, ya. Nah ini kita luar biasa ya dari mereka melakukan Travelio Mart ya. Ini membantu sekali ke revenue. Kemudian mereka lakukan juga Travelio Care ya untuk pembersihan yang detail. Nah ini ditawarkan ke pemilik unit apartemen. Jadi kalau misalnya saya punya unit apartemen, ditawarkan mau nggak kita lakukan disinfectant services. Nah ini jadi tawaran kalau kita bilang solusi tambahan buat pemilik unit. Nah ini sudah jalan, tapi tidak sebagus Travelio Mart ya. Tapi ini adalah salah satu cara-cara yang dilakukan oleh mereka. Dan kalau dilihat ini vertical growth-nya, ya buy and sell of properties original timeline 2020 project is on track ya. Consolidated payment mereka 2020 2021 ya. Mereka delay consolidated payment platformnya. Jadi lebih fokus ke misalnya delay untuk maintain fokus ke core business area karena ini nggak boleh dijalankan pada situasi seperti sekarang. Tapi untuk groceries dan delivery service itu malah di-establish
di 17 April 2020 ya. Sebelumnya padahal ini belum ada dalam plan ya. Platform untuk furnishing dia sudah ada, tapi itu juga di hold ya. Disinfection service itu ditawarkan di 2020. Jadi ini strategi memang harus direview kembali apabila Anda punya startup atau punya bisnis, di-adjust dengan situasi sekarang. Oke. Berikutnya, kita mesti explore alternative source of funding ya. Jadi fundingnya ini kita mesti lihat segala alternatif yang ada untuk supaya company kita ini bisa afloat at least 12 sampai 18 bulan ya. Jadi saran saya paling gampang, kita punya existing investors. Kita bikin plan dulu. Tadi yang seperti saya bilang, plan untuk bagaimana survive situasi yang sulit. Dari sini kita jelasin kepada investor bahwa kita mencoba untuk menavigasi dan setelah sudah berhasil survive, kita akan mencapai apa. Itu penting, komunikasinya. Dan biasanya kalau existing investor memang percaya dengan kinerja kita, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melakukan fundraising. Alternatif kedua, kita bisa kasih convertible notes sebagai bridge round ya, ataupun juga antara fundraising kita, misalnya kita udah fundraising series A, kita cari bridge A1 bilangnya. Nah, ini kita bisa kasih cap-nya bahkan sama dengan ronde sebelumnya. Nah, ini kita propose ke investor kita. Dan biasanya investor kita pasti oke, karena mereka ngerti situasi sekarang perlu cash flow yang lebih sehat sehingga kita bisa survive. Dan untuk investor opportunistic, ini menarik karena kenapa? Oh, saya dapat good deals nih. Misalnya ronde sebelumnya valuasinya perusahaan A ini 10 juta. Sudah jalan 6 bulan. Traction-nya sebelum terjadinya pandemik udah naik jauh. Tapi tiba-tiba kena pandemik, jadi terjun bebas. Nah, harusnya kita malahan balik pakai valuasi yang lama. Nah, ini banyak yang mencari opportunity kayak gini. Di Asia Timur, ya tadi sudah saya bilang, sebenarnya rata-rata VC itu punya dana. Tapi dia pastinya juga tahu situasi sekarang, ini yang punya uang yang pegang kendali, sehingga dia coba cari opportunity yang bagus juga. Jadi kalau kita berhasil komunikasi dengan baik, mungkin kita bisa gunakan convertible notes untuk bridge round ya. Secondary, kita bisa offer secondary juga diskon ya. Ya, kadang-kadang rata-rata startup itu nggak mau turun ya secondary harganya ya atau valuasinya. Tapi dalam situasi kayak sekarang, ya apapun sah ya dilakukan ya. Karena COVID ini kan belum pernah terjadi. Sehingga kita bisa menjelaskan bahwa pada saat itu kita kena impact kuat, sehingga kita perlu valuasinya turun dari ronde sebelumnya misalnya. Tapi nanti begitu kita timingnya balik ke tempat kita, misalnya tadi seperti saya kasih contoh travel, tiba-tiba booming travel ya setelah post COVID, pada saat itu kita bisa aja kan langsung raise-nya lompat kan, bahkan lebih tinggi dari ronde sebelumnya. Dan itu bisa dijelaskan dengan situasi dengan data yang dimana pendapatan kita sudah jauh lebih tinggi, plus ditambah dengan pada saat itu kan orang udah lebih optimis ya, karena melihat bahwa industri travel itu benar-benar bisa bounce back dan bagus. Jadi kita sebenarnya untuk buy time aja, untuk ambil timing ya. Dan M&A juga bisa dieksplor. Jadi misalnya kita mau survive, kita bisa M&A dengan perusahaan yang punya cash flow yang kuat, sehat, ya. Nah, kita bisa merger dengan dia, ya. Jadi merger dan acquisition. Ini semuanya dieksplor untuk alternative source of funding. Oke. Dan sebagai recap, ini contoh dari portfolio kita yang sudah dilakukan selama COVID-19. Jadi dari alternative revenue streams, expenses cuts, kita lihat ya dari startup Travelio industrinya impacted. Jadi mereka introduce Travelio Mart, cleaning service, dan cost optimization. Karsam ini otomotif, impacted juga, dia lakukan cost optimization. GoWork ini co-working space, kena impact juga. Jadi mereka berikan 50% diskon for tenants, supaya tenants-nya stick, sambil mereka efisiensi di expenses-nya dia, ya, dan juga mereka negosiasi dengan mereka punya landlord, yaitu mall owners, ya, supaya memberikan 50% juga diskon kepada mereka. Jadi mereka diskon ini negosiasi diskon, dan diskon ini dipas ke tenants. Nah, ini yang dilakukan dan akhirnya bisa tetap oke, ya.
Nah, Funpack yang tidak ada hubungan dan malahan bagus nih kena selama COVID, malah mesti ekspansi habis-habisan. Jadi ambil kesempatan. Jadi SME lendingnya itu dibesarkan dan malahan kita sekarang lagi persiapan bantu dia untuk ekspansi servisnya juga ke Asia Tenggara. Oke. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti sesudah dari event ini silakan bisa hubungi saya. Ini ada email saya juga ya, dan bisa follow saya di Instagram, di saya di LinkedIn juga ya. So feel free to reach out to me if you have any questions. I'll return it back to Pak D maybe ya. Halo? Wow, luar biasa Pak, seru banget Pak. Wah, ini belajar banget ya teman-teman ya buat stretch out during during COVID-19 ini post pandemi. Jadi menurut Bapak memang harusnya kita punya reserve fund ya Pak sebagai bisnis pada biarpun bukan startup pun 12 sampai 18 bulan ya Pak. Ya, jadi sebenarnya tadi seperti saya katakan, startup dengan non startup itu sama aja. Terminologinya beda, kemudian juga mungkin pengertian dari sisi investasinya pendanaan agak beda ya, jadi bikin orang bingung. Tapi sebenarnya kan sama ya, sama-sama bisnis, mesti cari revenue, mesti cari profit ya. Jadi pada saat situasi seperti sekarang ya paling penting kita punya cash flow yang bagus, yang sehat ya, 12 sampai 18 bulan lah. 12 sampai 18 bulan ya Pak. Nah, kalau kayak begini apakah venture capital dalam saat-saat ini masih mau top up funding Pak atau memang mau masuk ke startup baru atau masuk ke startup dengan stages tertentu nih Pak? Consideration-nya apa Pak? Kalau mungkin misalnya Bapak masuk nih. Kalau tadi seperti saya jelaskan di presentasi, sebenarnya rata-rata VC itu di Asia Tenggara itu fundraising-nya baru mulai di tahun 2018, 19 ya, banyak baru 2018, 2019 kalau baca berita itu baru closing fund gede 100 juta, 50 juta. Nah, itu investasi mereka itu 5 tahun dari habis mereka closing. Jadi kalau 2018 dia punya dana untuk investasi sampai 2023. Jadi sebenarnya untuk pendanaan sumber itu aman di Asia Tenggara. Tapi pada sekarang posisi Maret sampai Mei ya rata-rata VC konservatif juga kan, hati-hati juga, liatin dan menggunakan momen untuk analisa yang kena impact sama nggak kena impact. Jadi kalau misalnya kita kena impact, kita mesti menunjukkan bahwa kita kena impact, kita bisa minimalkan. Kalau misalnya kita nggak kena impact, kita menunjukkan bahwa pada situasi sekarang kita bisa ambil opportunity untuk gebang gitu loh. Nah ini yang mesti kita bisa tunjukin. Setelah itu kalau misalnya timing kita memang lagi buruk nih untuk fundraising, ya jangan dipaksain, ya cari alternatif yang lain. Berapa cari visi pada waktu situasi lagi kacau-kacaunya. Misalnya saya di travel industry, tidak ada yang bisa traveling. Wah, masa saya fundraising kan namanya suicide gitu. Ya. Oke. Ini seru banget ya Pak buat pebisnis saya mau belajar dari Pak Chandra Firmanto. Beliau juga pemilik bisnis ya Pak. Sedikit kita ngobrol Pak. Sebelum ini Bapak tadi bilang punya cabang 150 kota ya Pak. Dan kemudian itu lebih di bisnis apa Pak? Apakah bisnis Bapak yang pribadi atau keluarga itu juga terkena impact atau malah makin naik nih Pak? Juga. Jadi ada sama aja, ada yang kena impact, ada yang nggak kena impact. Jadi yang nggak kena impact kita kalau family business agak beda mungkin ya, karena kan investornya cuma kita, yang punya modal kita ya. Jadi kita. Nah, tapi banyak tuh Pak yang di sini Pak pengen tahu tuh Pak, kalau misalnya Bapak sebagai family business, tadi kan juga pas kita sebelumnya saya juga baca, banyak yang pengen tahu nih kalau family business atau memang pakai modal sendiri ya, yang udah bertahun-tahun nih lagi begini lagi bingung nih, sarannya Bapak apa nih kira-kira? Mungkin kan mereka dapat wawasan. Ya. Kita kan tadi kan saya sudah jelasin sifat bisnis ini kan impact-nya kan dari COVID kan temporary ya. Jadi impact-nya itu buruk-buruk ya 2 tahun lah ya, karena nanti pasti akan ada medicine, akan ada vaksin ya. Kita sebagai pebisnis juga kalau selama ini kita udah bisnis dengan benar ya, mestinya kita ada cash reserve, ada profit yang kita udah kumpulkan bertahun-tahun. Jadi dalam situasi sekarang, saya lebih sifatnya itu defense sih. Jadi kalau misalnya dia kena impact, andai kata kita ruginya kita minimalkan. Tapi kita key employees kita usahakan pertahankan sebisa mungkin. Karena susah sekali untuk bangun
employees culture yang bagus ya. Jadi kalau misalnya key employee saya masih ada dan saya menilai bisnisnya ini memang masih ada masa depan, 1 dan 2 tahun setelah dari sekarang, ya kita jangan overreacting. Jadi kita efisiensi berlebihan, kemudian juga kita akhirnya nanti nggak bisa recovery, ya, kalah dengan competitors. Jadi kalau saya menilai bisnisnya masih ada masa depan, dan itu kita berani untuk absorb loss bahkan as minimal mungkin tapi pasti. Tapi kalau misalnya bisnisnya nggak ada masa depan, ya sebaiknya memang sekalian pada saat ini sekalian diselesaikan. Untungnya di family bisnis saya belum ada yang sampai kita nilai itu nggak ada masa depannya sama sekali. 1-2 tahun dari sekarang. Contoh sepeda motor. Sepeda motor pastinya kena efeknya karena isu pembiayaan leasing jadinya lebih konservatif. Tapi kan orang tetap butuh motor kan, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun, 4 tahun tetap butuh kan. Jadi kalau misalnya butuh, kita jangan overreacting berlebihan. Jadi kepala cabang yang udah kita edukasi, udah kita masukin training center dan sebagainya, sebisa mungkin kita pertahankan jadinya. Jadi kita bikin formulasi kepada dia untuk cabangnya itu, ya jangan rugilah, itu aja requestnya kita, ya. Jadi saya rasa semua bisnis bisa sebenarnya untuk mencari solusi itu. Tapi kalau memang udah rugi berkepanjangan dari sebelum COVID, lanjut lagi sekarang, nah ini yang mesti direview, apakah masih mau lanjut atau tidak. Ya. Nah, ini kan Bank Indonesia juga beberapa bank mengeluarkan relaksasi ya Pak ya, dan kebijakan kredit ya, ada yang bayar cuma bunga, ada yang bayar mundur untuk beberapa properti, dia malah bisa bayar di tahun depan. Kalau kayak begini bagus untuk diambil atau enggak nih menurut Pak Chandra, sebagai seorang yang memang banyak berkecimpung di dalam pendanaan nih, strategi-strategi ini boleh dipakai nggak Pak? Relaksasi itu kita mesti kena industri yang kena impact kan, kita baru bisa ajukan kan. Setelah itu kan juga kita harus benar-benar apakah kita butuh atau tidak, karena kan kita punya kredibilitas juga untuk dijaga ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita ajukan ke bank, sebenarnya nggak butuh. Anda yakin tidak mengganggu Anda punya kredibilitas nanti untuk waktu situasi post COVID sudah selesai. Jadi kan jangan kita aji mumpung gitu. Kalau memang kita butuh, kita kena impact, ya pasti kita ambil. Tapi kalau kita nggak butuh, ya jangan diambil. Kalau diambil, ya kita nanti malah kena penilaian ratingnya kita kan. Oke. Mantap Pak. Nah, tadi sempat ada yang nanya nih Pak. Mungkin tadi saya ingat ada beberapa pertanyaan. Misalnya begini Pak, kalau teman-teman yang memang pengen mulai bisnis, is this the right time menurut Pak Chandra untuk mulai bisnis baru? Dan dia belum punya pengalaman mungkin di bisnis, tapi udah pernah mungkin punya karir berapa tahun di ini. What do you suggest Pak? What do you advise Pak? Saran saya itu kalau misalnya baru mau mulai bisnis, nomor 1 Anda benar-benar mesti ahli di bidangnya. Kalau nggak ahli di bidangnya, jangan deh. Misalnya kayak saya, tiba-tiba mau masuk ke industri pertambangan. Ya, saya nggak punya background sama sekali di industri pertambangan. Saya nggak punya knowledge, know-how. Saya cuma tertarik untuk pertambangan lagi udah menjadi bara lagi bagus, kita coba masuk. Nah, itu udah pasti salah. Itu yang banyak kita gagal, ya. Nah, akhirnya kita biasanya bergantung pada pihak ketiga. Pihak ketiga itu nanti yang nipu kita. Ini udah banyak nggak happy ending ceritanya. Jadi saran saya itu kuasai banget dulu deh. Jadi contoh ada banyak, saya ketemu startup founders. Dia mau bikin edutech, katanya edutech lagi hot sekarang. Saya tanya dia, pengalamannya apa? Pengalamannya guru les. Wah, saya bilang, kamu guru les, kamu cuma ngerti dari sisi mungkin, ya kamu ngerti dari ngajar. Tapi kamu ngerti gak cara untuk jalankan startup bagaimana? Belum tahu. Nah, kalau saran saya, apakah ambil pengalaman dulu, kerja di VC, atau kerja di startup yang berhubungan dengan edutech, ya, selama 2-3 tahun, cari pengalaman, dan cari koneksi. Karena sebenarnya di dunia bisnis itu yang paling penting kan, bisa naik dan koneksi sebenarnya. Jadi kita mesti build dulu. Nah, orang yang ada juga ya, yang kerja di VC ataupun kerja di perusahaan, tapi males sosialisasi, sosial dengan orang lah ya. Dia akhirnya ya mau di rumah terus, weekend juga nggak ngapa-ngapain, juga nggak volunteer, nggak aktif juga di organisasi, ya itu juga rugi.
saran saya kalau memang Anda udah serius nih mau di startup misalnya ya, jadi founder dan di edutech, mesti pinter-pinter cari event, belajar kayak event hari ini. Jadi congratulations to everyone yang sudah memang punya minat untuk bikin bisnis, kemudian ikut juga ke eventnya Hartana, ini luar biasa. Berarti Anda ini udah maju, udah cara pikir. Nah, yang celaka itu mau tapi nggak ngapa-ngapain, nggak build network juga, ya, nggak cari pembelajaran juga, nggak cari mentor, nggak cari teman yang ngerti untuk belajar. Ya, nah ini yang saya rasa kita mesti bisa dalam tahap yang network kita itu luar biasa di industri itu, baru kita boleh bisnis di situ. Oke, siap nih Pak. Oh, dia ada pertanyaan nih Pak. Pak, Rising Fund itu idealnya mempertimbangkan apa saja yang paling penting, kemudian time frame-nya untuk berapa tahun? Kalau Fernandes Lambert. ini saya jelasin soal fundraising ya. Jadi banyak orang itu jadinya salah nih pada waktu fundraising. Misalnya kita ini bikin plan nih. Startup saya ini butuh dana sekian X. Kita ini mesti hitung kebutuhan dana kita minimal 18 bulan. Ya, minimal 18 bulan. Kalau di bawah 18 bulan kita pasti susah. Kenapa? Biasanya kita perlu 6 bulan minimal untuk kasih lihat ke investor, kita kerja fokus nih. Kita kasih lihat investor bahwa ide saya ini bagus loh. Makanya kalau dilihat, banyak yang mau kerja sama dengan saya, banyak yang mau pakai produk saya, banyak yang mau pakai services saya, sehingga dalam 6 bulan itu, angkanya tuh 2x, 3x, 4x setiap bulan. Gitu loh. Nah, ini kita mesti fokus banget 6 bulan. Kita punya tim, kita kerja. Jadi kita nggak bisa multitasking. Kita fundraising sambil kita kejar traction namanya. Ada banyak yang coba begitu dan akhirnya gagal. Jadi kita fokus aja. Setelah 6 bulan data kita bagus kan? Januari misalnya sampai Juni. Bagus banget data kita. Kita fundraising dong. Pada saat itu kita punya 1 tahun untuk dapat investor selanjutnya. Tenang kan? Nggak buru-buru, nggak panik. Sambil bisa maintain yang udah bagus tadi, ya, sambil cari investor yang sesuai. Akhirnya nggak panik. Dan akhirnya bisa sukses fundraisingnya. Karena waktunya panjang. Ya, waktunya panjang, fundraisingnya setahun. Ya, jadi hati-hati baca berita ya. Baca berita itu sering nggak benar ya. Jadi beritanya itu mengatakan startup ini fundraising oversubscribe dalam waktu 1 bulan, 2 bulan selesai. Itu banyak yang bohong ya. Hati-hati. Ya, kasihan jadinya. Jadinya akhirnya merusak confidence-nya startup founders juga. Kita di belakang itu visi-visi pada tahu siapa yang bohong, siapa yang enggak. Jadi idealnya siapkan 18 bulan ya. 6 bulan fokus di traction, luar biasa, hasil Anda bagus. Jadi kan bisa akhirnya 1-2 bulan coba ide ini nggak begitu berhasil, coba lagi ide lain, coba lagi ide lain. Akhirnya bulan ketiga baru mulai naik. Nggak under pressure kita jadinya. Bulan ketiga baru naik. Kita ngomongnya cuma dari bulan ketiga sampai bulan ke-6. 1, 2, 3 kami nggak bagus. Tapi habis itu 3, 4, 5, 6 bagus kan? Iya bagus. Nah, visinya juga lihat datanya bagus. Bulan ke-7 baru mulai ketemu sama visi-visi. Itu datanya bagus. Ya, itu yang penting. Jadi banyak orang yang bilang, saya kan jual konsep. Mungkin orang mau. Bisa jual konsep. Dulu. Sekarang itu dengan situasi pandemik sekarang, pasti visi-visi akan lebih konservatif. Sehingga dia mau lihat result. Makanya lebih aman, mau Anda di stages apapun, lebih bagus siapkan 18 bulan deh fundraising. Itu lebih aman. Nah, terus kalau tadi pertanyaan lagi, setelah 18 bulan ya Pak ya? Setelah 18 bulan baru fundraising gitu ya Pak? Oke, ya, kalau udah punya track record berarti emang oke. Terus kalau misalnya kapan mulainya? Nah, kapan mulainya? Ini agak tricky jawabannya. Karena tergantung Anda itu di stages apa. Kalau misalnya Anda masih di konsep, belum ada jalan, saran saya ngapain cari visi? Carilah angel investor atau investor yang punya strategic value. Misalnya, saya bikin sesuatu yang akan dibutuhkan oleh misalnya Alfamart, Indomaret, ya, convenience store. Nah, saya kejar aja, misalnya direktur di Alfamart atau Indomaret untuk biayain saya punya ide. Selain daripada lebih gampang meyakinkan, ya, prosesnya lebih mudah. Apalagi kalau misalnya itu teman Anda atau kenalan Anda, ya, itu lebih gampang diyakinkan. Itu kan memberikan additional value juga.
pada waktu ke visinya. Ini sekarang direkturnya Alfamart udah invest loh ke tempat saya, ya. Jadi kalau ada dari Alfamart, sorry ya, ini cuma contoh. Cuma contoh aja. Jadi kita mesti tahu kita punya startup ini bidang apa, kita cari investor di bidang itu, tapi lebih bagus cari yang paling dekat dengan kita. Jadi itu biasanya yang saya perhatikan startup yang berhasil itu seed levelnya adalah justru dari orang-orang dekat. Tapi jangan sembarangan orang dekat, artinya paman saya banyak duit, saya fundraising ke dia. Tapi tunggu pertanyaan saya, paman Anda value-nya apa untuk startup Anda? Kalau nggak ada, ya jangan cari. Ya, Nah, itu jangan menentukan value-nya apa aja tuh Pak? Value-nya kan maksudnya gini, kadang-kadang kan kalau kita melihat paman saya misalnya punya uang, biasanya kan dari uangnya yang dilihat, dia bisa bantu modalin. Tapi kalau tadi Bapak bilang value, berarti ada yang di luar uang bisa apa aja tuh Pak? Benar. Kira-kira. Misalnya saya punya startup ini untuk restoran. Ya, saya punya startup yang services untuk restoran. Misalnya bikin software untuk purchasing restoran. Paman saya punya restoran nggak? Nggak. Adanya uang. Dia dagang. Tapi dia punya banyak teman di restoran. Bu, saran saya, Anda minta kenalan dari paman Anda, kenalin ke asosiasi restoran dan PIC-nya. Karena ini teman baiknya paman Anda. Jadi Anda tidak fundraising ke paman Anda, tapi fundraising-nya ke temannya yang mungkin ketua asosiasi. Ketua asosiasinya akhirnya akan invest. Paman Anda mungkin mau invest juga sekalian karena semangat lihat temennya. Ya nggak apa-apa. Tapi dia bukan tujuan awalnya. Ya. Jangan pernah jadi tujuan awal. Itu udah salah mindsetnya. Oke, berarti yang salah adalah mindset kalau tujuan awal hanya memang mau fundraising ya. Itu udah salah ya Pak? Iya, karena kita juga yang jadi founder startup itu nggak gampang untuk bisa sukses. Saya sangat salut siapapun yang mau jadi founder startups. It's a lonely journey and very difficult. Jadi kita sebenarnya juga mengetes. Kita juga jangan sampai kasihan kalau kita, apalagi kalau Anda masih single masih nggak apa-apa deh. Kalau punya anak istri, tanggungan, menurut saya kita ini harus bisa validasi juga. Kita punya plan ini benar nggak sih bisa jalan atau enggak? Jadi kita jangan kurang mainnya misalnya ke paman kita yang akhirnya paman kita, ya kasihan deh. Jadi saya kasih pendanaan. Tapi kalau kita ke industri player percaya bahwa ini adalah benar-benar destruktif untuk industri saya, itu pengakuannya. Berarti Anda layak mengorbankan waktu Anda untuk kerjain startup itu. Jadi bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita sendiri, membuktikan bahwa benar startup kita ini bagus, ide kita ini bagus. Ya, jadi pergilah ke player industrinya, fundraisinglah dari sana, tapi Anda bisa memakai jalur dari orang-orang dekat Anda. Kalau belum ada orang dekat nih, ada yang nanya nih, saya nggak ada orang dekat sama sekali, saya benar-benar menyedihkan nggak punya orang dekat. Gimana? Itu tadi saya bilang, kita kerja dulu ke industrinya, kemudian kita rajin ke eventnya, kita kenalan dengan orang, ya. Nah, akhirnya ada networknya. Oke, siap. Oke, ini seru banget nih. Saya mau masuk dari tadi nggak bisa karena topiknya lagi bermateri sekali, fruit sekali. Mungkin teman-teman nih jangan sampai kalah dong. Ini masa jadi kita yang nanya-nanya nih, harusnya kalian dong supaya lebih explore lagi. Dan nih mau nanya juga nih, Pak. Ada pertanyaan nih, kalau sebagai founder nih, biasanya ada beberapa founder langsung running beberapa startup nih, ya kan? Nah itu kira-kira chance-nya untuk dapat visi gimana tuh? Apakah lebih besar atau kalau justru malah menjadi pertanyaan itu? Ya kan sebenarnya Anda letaknya di mana gitu. Gimana tuh Pak? Saya sarankan jangan. Kalau ketahuan sama visinya pasti bye-bye langsung. Oh, malah nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Masa sekarang saya jalan, saya ada satu startup edutech. Saya ada juga startup di logistik. Saya juga ada startup di misalnya fintech. No. Jadi yang mana nih Anda yang mau fokus? Sementara investor tuh nggak suka di madu. Karena dia mempercayakan dananya kepada Anda tanpa jaminan apapun loh. Celakanya lagi, bukan dana saya sendiri. Kalau dana saya sendiri masih nggak apa-apa. Dana saya dan investor yang percaya dengan saya. Jadi saya nggak bisa, misalnya kalau orangnya nggak full time di situ, nggak full time di startup, harus fighting startupnya. Kecuali dia startupnya udah sukses, udah stabil, ya kita ngomong misalnya dia, let's say lah dia Eduardo Saverin lah, ya co-foundernya Facebook. Habis itu dia
sudah naik ke cuman posisinya mungkin di board of directors, yang full time CEO-nya udah profesional. Habis itu nanti dia bikin startup baru ya silakan, ya. Oke. Oh, kalau misalnya nih pertanyaan bagus nih. Kalau terlanjur salah angel investornya ya. Iya, gimana? Nggak punya value tadi itu. Luar biasa nih Pak Fernandes Lambert ini, ya. Hebat dia. Salut saya. Ini bagus pertanyaannya. Kalau terlanjur salah investor gimana? Kalau terlanjur salah nggak apa-apa. Kita kayak main game, kita pencet reset button. Artinya apa? Yang udah kita nggak usah ngomong lagi, kita sembunyiin. Kemudian kita cari investor baru, angel juga. Tapi kita jangan bikin ronde baru, kita tetap pakai ronde yang sama. Habis itu kita cari investor strategik dulu. Yang bisa tadi yang sorry saya katakan punya. Jadi benar-benar membawa value. Jadi orang ini ya nggak apa-apa. Ya, tetap di cap table, tetap investor, ya. Tapi kita jelasin kepada dia, saya sekarang butuh strategic investor nih. Jadi bukan cuma bapak saja atau ibu saja, tapi saya perlu bawa satu orang yang benar-benar bisa membantu startup ini untuk the next level. Masa dia nggak mau? Pasti dia mau. Dia malah happy dong. Ya kan? Kalau dia nggak happy, aneh dong. Malahan. Ya. Kecuali dia mau akuisisi the entire startup. Malahan asik dong. Kan selesai langsung masalahnya. Selesai ya? Oke. Iya dong. Kan diakuisisi, tinggal negosiasi aja. Ya. Oke. Kadang kita sering membagi industri menjadi sunrise dan sunset, di mana industri yang sunrise. Apakah visi mempertimbangkan hal seperti ini? Karena pada beberapa unicorn seperti Gojek situasi ini nggak ada. Apa benar tuh Pak? Kalau di startup itu industrinya masih tergolong muda, jadinya makanya belum ada sunrise dan sunset. Ibaratnya kalau misalnya mataharinya baru terbit, gimana masa udah tenggelam? Ya industri startup coba di Indonesia baru berapa tahun. Jadi agak nggak bisa dibandingkan dengan traditional business. Sebenarnya sama, tapi traditional business bisa kita ngomong sunrise sunset. Misalnya saya bikin Peacepot dulu zaman dulu laku banget tuh Peacepot tuh ya zaman dulu. Tiba-tiba sekarang nggak laku sama sekali kan? Bisa sunset karena udah lama sekali kan bisnisnya kan. Ya. Jadi perkembangan zaman sehingga tergantikan. Satu hari nanti bisnis startup itu juga bisa sunset. Bisa banget. Oke. Jadi startup itu supaya nggak sunset gimana? Saya udah bisa kasih contoh dari yang terjadi, yang Anda pakai setiap hari. Dulu, apa tuh, Pak? Semua orang Facebook pakainya. Oke? Coba bayangkan kalau Facebook nggak akuisisi Instagram. Apa yang terjadi? Habis dong ya. Habis sudah. Orang Indonesia ternyata lebih suka pakai Instagram. Setelah itu dengan pintarnya, Facebook akuisisi apa lagi? WhatsApp. Iya. Siapa bilang nggak bisa sunset? Bisa sunset. Makanya melihat bisa sunset inilah makanya saya semangat masuk ke industri tech investment. Karena enak banget kan? Apa? Untuk mempertahankan tidak sunset, mereka harus membeli the next solution. Oke. Jadi Facebook udah raksasa sukses jadi unicorn, dia terpaksa beli siapa? Beli Instagram dengan harga fabulous. Sekarang foundernya Instagram sipping margarita di somewhere else, yang santai-santai, nggak usah kerja. Ya. Udah living American dream ya Pak? Iya, WhatsApp punya founders ribut-ribut di media mengatakan, oh ini tidak sesuai dengan cita saya WhatsApp-nya. Nggak masalah lah, lu udah banyak duit. Iyalah beda. Enak lah lu ngomongnya, bener kan? Jadi pada saatnya itu pasti nanti ada sunsetnya. Cuman yang kalau di Indonesia kayak Gojek itu pintar kan? Makanya kenapa Gojek mengakuisisi Moka? Coba, kenapa? Karena dia mesti memperkuat posisi dia untuk dia punya GoFood. Makanya dia akuisisi Moka. Dan nanti semua akan melakukan hal yang sama. Jadi kenapa kita kalau misalnya invest di startup itu exit-nya sebenarnya diakuisisi sama bisa startup yang sudah sukses, kita bisa juga menjadi unicorn-nya, kita juga bisa IPO atau diakuisisi perusahaan yang terancam oleh startup. Oh, oke. Banyak kan jadinya exit-nya. Nah, ini topiknya besok dibahas jam 10. Oh, jam 10 ya Pak berarti. Dan besok itu lebih cocok untuk gimana Pak? Apakah buat startup-nya atau untuk investornya juga nih? Bebas sih, karena sekarang kan kebanyakan orang kan cuma tahu bikin startup, tapi orang tuh nggak tahu bahwa untuk bikin startup itu keluarnya gimana, exitnya tadi saya bilang. Oke. Ya, kalau exitnya terblokade,
semangat untuk menginvest juga hilang. Benar kan? Betul, Pak. Nah, ini yang saya besok menyampaikan bahwa tidak ada masalah dari sisi exit-nya. Makanya kenapa orang mengatakan, oh bahaya nih, kena COVID nih, nanti VC akan struggle dan sebagainya. Well, exit-nya aja masih semangat semua, kok bisa terblokade? Ya, saya kasih contoh, kita ada satu fintech company cashless baru IPO di Indonesia. Lihat, Betul. coba buka ke ini ya. Kalau Anda punya aplikasi saham, lihat buka harga sahamnya. Ya, ada profit nggak perusahaannya? Tidak. Ada revenue yang positif nggak? Enggak. Bagi dividen nggak? Enggak. Tapi kok harga sahamnya naik? Oh, itu dia. Karena artinya apa? Orang semangat dengan tech investment. Jadi kalau misalnya Anda founder, sebenarnya saran saya, ini ada satu saran saya penting ya, perhatikan dari sisi exit-nya Anda tuh sebenarnya ke siapa sih? Itu mesti di-mapping dulu dari awal. Ya, kalau tidak tahu, gawat. Makanya besok ikut acara. Supaya bisa ngerti, oh exit tuh dari sini, sehingga saya bisa mapping dari awal. Ya. Nah, berarti penting ya Pak. Kalau Bapak sendiri, apakah misalnya bisnis konvensional itu bisa di-exitin juga Pak, menurut Bapak? Misalkan ini banyak nih bisnis yang udah bertahun-tahun. Mungkin nggak mereka ambil jalur exit seperti startup? Tergantung sih, kalau saya jadi BCA, saya ngapain exit? Saya kembangin dong, lebih besar. Tapi menggunakan startup, benar kan? Tapi kalau saya perusahaannya tangguh, saya bisa, misalnya saya punya merek kopi yang sangat kuat, bagus. Ya, saya punya kopi shop, sangat bagus. Sayang banget loh, nggak di. Jadi sebenarnya bisa punya valuasi tinggi, IPO dan sebagainya. Dan hanya perlu menyuntikkan sisi tech investment-nya aja. Dan itu kita bisa belajar dari yang valuasinya sukses dan bagus seperti Luckin Coffee di China, kopi kenangan seperti di Indonesia. Yang kita jangan cuma nyinyir, liatin, itu nggak mungkin lah valuasinya kok begitu, sekian. Tapi kita ngerti nggak kenapa valuasinya bisa bagus. Kita mesti belajar mengetahui dulu, belajar kenapa dia valuasinya bisa sekian. Terus dia arahnya nanti kemana exit-nya. Nah, habis itu, kalau Anda memang punya brand lebih bagus, punya kualitas kopi lebih bagus, saatnya Anda cuma tinggal diam. Maksimalkan. Oke. Nah, ini saya mau nanya nih Pak. Ini kan sebagai seorang VC lah ya. Maksudnya kan kita ngomongin kita menaruhkan uang dengan rasa kepercayaan tadi kan, hanya modal kepercayaan dari Bapak, mungkin nanti Bapak bisa ambil uang teman-teman Bapak juga, patungan masukin satu startup. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak dicari gitu? Apakah hanya idealis kepuasan berhasil membuat satu perusahaan berkembang, atau apa gitu? Maksudnya portofolio tersendiri atau seperti apa gitu? Pada akhirnya kita mesti bisa kembalikan uang investor kita kan, termasuk uang saya sendiri juga, saya mesti mau balik tuh. Dan karena ini sifatnya investasi yang lebih risknya lebih tinggi, kita ngejarnya juga return lebih tinggi. Jadi kalau misalnya saya masukin ke deposito, mungkin saya dapat 5%, 7%, saya happy. Saya kalau misalnya main saham, saya dapat 5%, 7% sedih kan, saya maunya di atas itu dong. Ya. Nah, kalau saya main di VC investment, saya mesti dapat 30% year on year minimal. Jadi ini juga kita sebagai staff founder mesti sadar dulu bahwa kita itu diekspektasi untuk mendeliver 30% year on year return. Jadi kalau kita mau dapat 30% year on year return itu, makanya kita mesti lompat valuasi kita. Untungnya ini udah terbiasa, semua investor udah terbiasa. Jadi saya kasih contoh, misalnya pada waktu kita invest di Travelio, valuasinya cuma 10 juta. Tapi pada waktu itu unit rentalnya sebulan cuman 500 lah, 300. Setelah kira-kira 1 tahun, valuasinya lompat menjadi 30 juta. 3 kali kan? Ya. Dan pada saat itu unit rentalnya sudah 1.000. Berikutnya lagi langsung ke 80 juta gitu loh. Jadi contohnya itu. Jadi akhirnya kita dalam waktu hanya 2 tahun, udah berapa kali investasi kita. Nah, ini pertanyaannya kan, keluarnya kemana? Nah, keluarnya ini kita yang nggak diketahui banyak sekali market untuk jual secondary-nya. Di mana? Di Asia Timur, yang banyak duitnya di sana. Di Asia Timur itu banyak family office, orang-orang yang duitnya lebih, dia itu nggak puas, apalagi taruh deposito. Dan tadi deposito di Indonesia itu 7%. Tahu nggak deposito di sana berapa? Hanya 1-2%.
Nah, Waduh. saya jadi orang kaya di sana, saya capek lah gitu kan. Jadi dia apa? Dia diversifikasi portfolionya juga. Jadi dia ada main aman, ada taruh juga di deposito yang cuma 1-2% itu dan menyedihkan. Tapi dia mau juga investasi ke yang bisa dapat return lebih gede. Itulah yang akhirnya mereka nyari startup yang udah bagus di Asia Tenggara yang bisa bentar lagi itu akan diakuisisi sama startup yang formidable atau bagus di negaranya. Dia tahu gamenya. Jadi dia yang cari duluan. Akhirnya dia ke kita investor-investor VC, dia tanya, kamu ada gak punya gak Gojek? Saya mau beli Gojek nih. Nah, Oke. pada waktu Gojek ini ya kita udah berapa kali transaksi kalau Gojek. Oke, cara mainnya seperti itu. Saya baru tahu juga nih. Lebih Iya, dapat jadi info lagi nih. kita kayak rantai makanan jadinya. Ada yang makan juga. Nah, ini yang kenapa industri ini, karena sebenarnya di family offices di Asia Timur dan sebagainya itu semangat banget sama Indonesia. Pokoknya Indonesia tuh dia nggak ngerti, bagus lah. Dia nggak ngerti, bagus lah. Oke, ini nambah ilmu baru lagi kan, keren banget kan acara ini itu kan. Kita nambah ilmu yang lebih luar biasa lagi nih. Keren banget kan teman-teman semua. Makanya kita bisa nanya dong nih. Ada lagi nih Pak dari Pak Paul Iskandar. Apa beda menjadi investor lewat VC dengan peer-to-peer lending atau ECF? Visi itu beda-beda ya, tergantung Anda. Kalau visi itu kan ada dibagi dua. Jadi general partners, orang yang kelola fund-nya, dengan limited partners. Limited partners itu dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma taruh duit bareng sama si general partners invest. Jadi paling penting Anda mesti comfortable dulu dengan si approach-nya si general partners, karena dia yang kerja. Dalam halnya Indogen Capital itu saya. Jadi Anda mesti sepakat dulu dengan saya bahwa saya ini nyarinya itu perusahaan yang jangan masih konsep, yang sudah mulai naik. Kemudian saya mesti lihat dulu di Amerika Utara sama di China, kira-kira nanti yang ngambil siapa. Secondary marketnya bagus nggak nih? Industrinya hot nggak? Nah, di industri ini. Kalau misalnya Anda comfortable dengan approach ini dan juga percaya bahwa saya bisa membantu exit, karena penting ya untuk exitnya tadi. Jadi bukan cuma invest. Kalau nge-invest mah semua orang juga bisa, nggak usah lewat visi, sendiri juga bisa. Tapi kita nyari startup yang bagus itu tuh nggak bisa nunggu, karena startup yang bagus itu biasanya malahan nggak cari duit. Startup yang bagus di hunting, mesti dicari-cari. Dia tuh nggak butuh duit. Jadi dia kalau beberapa portfolio kita yang kita ketemu yang bagus kayak EVOS ya, esports, dia bilang gue nggak butuh duit katanya. Gue kebanyakan duit lagi bingung mau dipakai kemana duitnya. Nah, dia butuhnya apa? Butuh bantuan. Lu bisa bantu gue apa? Dia tanya kita. Kebetulan kita ini mentor di Japanese Trade Organization. Jadi saya tawarin ke foundernya, mau nggak saya bawa ke Japan market? Langsung semangat dia. Wow, Mecca of gaming, semua orang suka. Kita bisa Oke, langsung. Nggak butuh duit. Kita mau transfer dananya aja, dia bilang nggak perlu sekarang deh, susah nih nanti saya ini. Karena dia lagi bikin round baru untuk investment, dia bilang nanti aja deh baru ditransfer, jangan sekarang. Sampai gitu loh kalimatnya. Oh, ini baru juga nih, ada case yang seperti ini saya baru tahu juga. Jadi kalau misalnya mau ke visi itu kontak ke kita, nanti kita bisa jelaskan lebih detail, terpisah. Jadi bagaimana tuh visi permainannya kayak apa sih? Nah, tapi kalau peer to peer yang tadi dibilang itu saya tangkapnya agak beda ya. Jadi apakah maksudnya peer to peer fintech atau peer to peer yang artinya pendanaan yang lewat misalnya kayak perusahaan yang jualin slot investment. Nah, kalau yang perusahaan yang jual investment itu biasanya udah agak lumayan mature company-nya. Jadi dia udah stages-nya udah lumayan maju. Udah round-nya tinggi-tinggi. Ya. Nah, jadi yang paling pertama menurut saya kita mesti cari perusahaan yang leader di industrinya dan industrinya hot. Kalau udah jadi leader industri, kemungkinan diakuisisi itu udah jelas ke siapa. Kita udah harus tahu ke mana larinya. Ya, jadi visi beda-beda jadinya. Semua visi itu akan berbeda tergantung dari managing partners-nya. Jadi Anda harus sangat comfortable, kenali dulu managing partners-nya, tanya dia bagaimana dia bisa return uang Anda nantinya. Planning-nya lari, exit-nya gimana. Kalau dia nggak bisa jelasin, jangan diinvest.
Jangan invest bareng dia. Nah, itu loh. Oke. Banyak case kayak gitu ya, Pak. Kelihatannya Banyak. ini tadi ngomonginnya jadi investor lewat peer to peer, Pak. Kelihatannya mungkin dia menginvestkan kayak ada yang dia bantuin project orang sih. Oh, Karena dia juga ada ECF tuh. Bedanya apa? Visi dengan peer to peer. Beda banget ya, iya. Pak. Kalau misalnya peer to peer kan biasanya gini. Jadi saya misalnya punya satu perusahaan, udah gitu saya cari dana sekitar 10 miliar. Saya masukin ke peer to peer company kan, ada website, kemudian Anda mau danain nggak? Beda kan? Bisnis yang agak nol ya, lebih konvensional, jarang startup. Jadi kalau startup ini kita nyarinya perusahaan yang akan jadi the next game changer. Jadi kayak the next Travelio yang pada waktu kita ketemu masih kecil, kita mau jadi the next kalau kita bilang Gojek, itu yang kita nyari. Jadi agak beda. Ya. Berarti visi kita bisa bilang bahwa ini investment di perusahaan swasta ya, Pak? Ya. Perusahaan private sector ya, maksudnya private limited company. Kalau itu lebih ke private company, kalau visi sebenarnya lebih ke tech investment, ya, investasi. Ini ada pertanyaan nih, Vin, bentar ya. Apa ada strategi keuangan khusus di masa new normal? Strategi keuangan khusus di masa new normal, ini maksudnya apa nih? Kelihatannya ada yang mau nanya financial ini, Pak, financial planning. Atau mungkin kalau saya bilang sih di masa new normal sih nggak akan ada beda ya, karena new normalnya kita itu unfortunately cuman kita berdamai dengan COVID ya. Jadi pandemiknya nggak berakhir kan gitu kan. Kalau pandemiknya berakhir, kita otomatis ibaratnya kayak keluar dari penjara, kita gaspol gitu kan, gaspol langsung kan. Tapi kalau sekarang ini kita mesti hati-hati tetap navigasinya. Artinya tetap cash is king, cash flow mesti minimal 12 bulan. Ya, tapi tetap ngintip-ngintip nih cari opportunity. Nggak boleh nggak cari opportunity, rugi ketinggalan. Nah, jadi saran saya tetap cari opportunity karena banyak opportunity loh di masa kayak gini. Contoh sayur box, salah satu startup, kita ketemu traction-nya 1 bulan naik 7 kali lipat. Buset. Kaget. Iya, kenapa? Semua orang belanja dari rumah sekarang. Udah gitu diajarin untuk belanja dari mereka. Lama-lama jadinya semua jadi males kan, orang Indonesia gitu kan. Nanti males kan belanjanya dari dia. Karena udah pengalamannya bagus. Ya udah. Bagus terus dia. Nah, jadi kita harus bikin opportunity kayak gitu ya. Kayak tadi kan orang bosen kan. Anak-anak sekolahnya dari rumah, waktunya banyak, main game semua, e-sports. Wah, udah deh, terbang dia. Lama-lama attach kan. Nah, jadi kayak gitulah contohnya. Jadi kita mesti pintar-pintar lihat industri, liatin peluang ada di mana. Terus kalau kita ada dana lebih, kita berani-berani sedikit untuk cari opportunity juga. Tapi dibagi-bagi. Tapi fundamental keuangan kita mesti solid dulu. Artinya kita punya cash fundamental yang oke. Untuk bisnis kita aman 12 bulan. Cash reserve keluarga aman, ya. Nah, terus masih ada dana lebih seperti dana darurat ya, Pak. Kalau istilahnya financial planner, terus masih punya dana lagi. Nah, ini cari-cari opportunity. Ya, karena ada kalimat kan, harus greedy pada waktu orang fearful kan. Betul. Nah, harus greedy waktu orang takut. Warren Buffett kan yang ngomong, Warren Buffett kan. Nah, jadi benar nih. Kalau semuanya ikut-ikut fearful ya akhirnya nggak jadi opportunity kan? Ya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Egi Sandi AP. Seberapa besar ketarikan para investor dengan industri pertanian di Indonesia saat ini nih Pak? Ini menjawab kayak tadi sayur box nih kali Pak. Iya, sangat luar biasa. Suka semua sama industri pertanian di Indonesia. Kenapa? Karena pandemic proof udah pasti semua orang butuh makan ya. Ya. Indonesia itu potensinya luar biasa ya, karena kita population-nya growing terus ya. Jadi orang Indonesia ini suka beranak dan makin beranak pada saat pandemic situation. Nah, kan benar kan? Karena nggak bisa keluar kemana-mana Pak, hiburannya berkeluarga, hiburannya berkeluarga. Jadi hiburannya kan keluarga. Jadi akhirnya kita lihat populasi kita pasti naik terus ya. Kita jadi bukan Jepang. Kalau Jepang kita lihat sedih ya, orang tuanya banyak ya,
beda lagi situasinya. Ya, kalau kita lihat Singapura, kasihan, median age-nya 40 tahun, sedih ya. Ya, jadi bukan menyinggung yang 40 ya. Jadi tapi maksudnya median age-nya 40, jadi udah susah kan. Indonesia median age-nya 29, populasinya naik terus, sensusnya kacau. Jadi ngomongnya 250 juta, 275, saya yakin lebih di atas itu jauh lah. Belum yang nggak kehitung ya Pak, belum yang nggak kejamah. Iya, semua butuh makan, benar nggak? Jadi akhirnya apa? Industri pertanian itu penting banget karena sekarang sangat nggak efisien. Nah ini ya penting ya, teman-teman kalau misalnya punya startup, carilah yang industri yang hot, tahan banting dan tidak efisien. Tidak efisien industri pertanian Indonesia itu apa? Ada tengkulak, ya, ada sistem. Coba lihatin dari satu butir padi dari sawah sampai ke rumah kita, kacau sekali prosesnya. Nggak efisien kan? Nah itu opportunity untuk startup. Kalau startup yang bisa men-solve problem itu, waduh, gede lah. Semua orang butuh dia. Jadi makanya saya bilang industri pertanian luar biasa. Kalau bisa cari opportunity di sana, itu hot industry. Setiap kali kita bikin seminar dengan Japanese Trade Organization, kalau ngomongin health tech, edutech, agritech, ya, agritech, itu hot deh, pasti. Rame deh ya orang Jepang yang ikut deh semuanya. Oke, Pak, saya mau nanya nih, terakhir mungkin sebelum kita closing kali ya. Tadi kan ada yang hot-hot banyak nih, ya kan? Di Indonesia kan juga beberapa hot udah jadi nih, udah membanggakan Indonesia nih. Kira-kira next-nya dari industri apa, Pak? Kalau melihat secara mata visi dari Indogen sendiri nih. Ini penilaiannya berdasarkan apa dulu? The next unicorn maksudnya? Ya, the next unicorn atau ya the next hero lah. Let's say kan Tokopedia, e-commerce yang udah besar, Gojek. Next-nya kira-kira dari industri mana nih? Saya fair. Jadi kalau misalnya saya nggak akan bilang dari portfolio saya apa yang terjadi di lapangan sekarang. Ruang guru. Ruang guru akan jadi Indonesia punya next unicorn. Indonesia punya next unicorn. Ya, sekarang mereka udah valuasinya 550 juta USD. Next round fundraising satu kali lagi mereka jadi unicorn dan potensi dia luar biasa soalnya edutech ya. Semua orang belajar dari rumah. Ya. Dan habis itu dia punya kompetitor juga yang di bawah dia itu saya jangan sebut namanya nggak enak. Kompetitor di bawah dia itu valuasinya cuma sepertiganya dia. Jadi dia nggak punya kompetitor dekat gitu loh. Jadi itu makanya serem. Dan saya netral ya karena saya nggak invest ke ruang guru. Ya. Jadi netral. Jadi itu apa adanya data di lapangan. Ya. Nah, nanti industri lagi akan banyak beda-beda tergantung. Tapi yang kita punya hero banyak lah bisa bakal jadi jago di Indonesia. Karena Indonesia ini memang blessed banget lah punya population gede, potensi yang bagus. Ya, kita punya 50% dari South Asia population loh. Dan South Asia ini termasuk negara industri yang dianggap area yang dianggap sangat bagus ya, potensi banget sama semua investor tuh. Kita pergi kemanapun, saya pergi kemanapun, speaking ke Korea, ke Jepang, ini mereka semangat banget loh hadir dan ngobrol dengan kita. Mereka tahu bagus, makanya hero-nya akan banyak dari Indonesia nanti keluar, dari health tech, dari agritech, saya juga yakin itu nanti bisa keluar unicorn berikutnya. Oke, kita sudah melewati waktu nih. Wow, pertanyaannya terus nih. Kalau udah mau akhir, biasanya pertanyaan nambah nih Pak, selalu nih last minute ya. Last minute, kan injury. Iya, jadi kalau nanya jangan last minute, jangan SKS ya, karena ini kita akan ada next pembicaranya juga, sudah pada ngantri ini, pengen ikutan karena ini nextnya adalah special session. Thank you banget Pak Chandra. Besok sesi Pak Chandra kita balik lagi adalah sesi pembukaan di hari kedua ya, dan akan kita banyak belajar. Ini juga seru banget, nggak berhenti nih. Ini aja masih pengen belajar nih. Ya, dan kelihatannya ada teman-teman yang pengen ngobrol lagi. Besok masih sempat untuk ngobrol dan nanya. Thank you banget Pak Chandra. Terima kasih Pak Di, terima kasih Pak Kevin. Thank you Pak. Thank you banget buat Indogen. Terima kasih ya teman-teman. Pertanyaannya juga bagus-bagus ya. Saya really appreciate ya. Dan semangat banget ya dengerin bahwa semuanya semangat untuk belajar. Sorry kalau misalnya belum sempat jawab atau jawabannya kurang pas ya. Itu feel free to reach out to me. Ada di tadi kan saya udah share kontak saya atau bisa juga minta ke panitia ya. Ya, boleh. Nanti kita akan bantu. Ya.
Panitia bisa bantu kok. Kita cukup Iya. dekat sama Indogen, jadi kita akan punya long term ya relationship juga. Oke, thank you Siap. teman-teman. Gimana Vin? So far? Oke, kita selesai dengan Pak Chandra, lanjut besok lagi.